Kalau kita baca hadis, kita juga harus belajar bahasa Arab. As-sholatu di sini, sholla itu bisa berarti bersolawat, sholla bisa berarti sholat, sholla bisa berarti doa. Mana sholla yang artinya doa? Iza sholla ahadukum falyahmidillah, falyabda bitahmidillahi. Iza sholla, kalau di sini kita artikan sholat dengan sholat, salah. Iza sholla ahadukum, apabila salah seorang kalian berdoa, falyabda, maka mulailah bitahmidillahi wassana'i, dengan hamdalah dan pujian-pujian kepada Allah. Jadi sholla bukan hanya sholat, sholla bukan hanya bersolawat, tapi sholla juga bisa berarti doa. Dan ulama-ulama ahlu hadis mengatakan hadis ini berarti kewajiban yang pertama apabila kita kerjakan, kita dapat pahala berbakti setelah ayah ibu meninggal dunia adalah as-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi atqanal masnu'at wa fataral mawjudat wa amatal ahya wa ahyal amwat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadli wal karamat, amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati sahibul musibah, keluarga almarhum Bapak Khairul Rauf bin Rauf. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan ketabahan, termasuk ibunda Ibu Murnia dan anak-anaknya semua serta cucu-cucunya. Ketika seseorang itu memiliki kesabaran dan ketabahan, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah sudah siapkan pahala yang begitu besar. Karena sangat besarnya Allah tidak beritahu. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wabashiris sabirin, berikan kabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Arti qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orang yang beriman itu tahu tidak ada satu kejadian di dunia ini, kecil, besar, yang berhubungan dengan diri kita, berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan lingkungan, bahkan berhubungan dengan dunia ini. Semua kejadian dan peristiwa itu pasti terjadi karena izin dan takdir Allah. Termasuk malam hari ini, saya bisa ikut berkumpul bersama keluarga almarhum untuk mendoakan. Itu tidak mungkin terjadi, pasti terjadi. Majlis semacam ini juga disebabkan karena izin dan takdir Allah. Oleh sebab itu,
rasanya tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan saat ini kecuali ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita ini membuat rumah ini menjadi taman surga. Iya. Sebab Rasul mengatakan iza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kamu sedang berjalan di satu tempat, kamu melihat ada taman surga, farta'u, maka mampirlah di taman surga itu. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang kau sebut dengan taman surga? Nabi mengatakan, yang saya maksud dengan taman surga apabila ada perkumpulan, di dalamnya orang berzikir, di dalamnya orang membaca Al-Quran, di dalamnya orang berdoa, di dalamnya orang membaca sholawat, maka tempat itu dinamakan dengan Raudhah min Riyadil Jannah, taman surga. Berarti almarhum Bapak Khairul Rauf bin Rauf, acara malam hari ini ternyata acara baik, karena kita masih bisa menjadikan rumah ini sebagai taman surga. Dengan wasilah beliau, kita mendoakan beliau, kita berzikir, kita baca sholawat, kita berdoa, dan tempat ini berubah menjadi taman surga. Sholawat teriring salam kita sampaikan dan tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa, di tempat lain ternyata acara kita juga diikuti ya. Allah, berarti di tempat tinggal masing-masing, karena pengajian ini virtual, di tempat tinggal kita masing-masing juga sekarang rumah-rumah kita sudah berubah menjadi taman-taman surga. Alhamdulillah. Baik, judul kita sengaja berbakti kepada ayah dan ibu sepanjang hayat. Kenapa saya katakan berbakti kepada ayah dan ibu sepanjang hayat? Karena berbakti kepada ibu dan bapak bisa di saat ibu dan bapak masih hidup. Seorang anak ketika masih bisa melihat ibu dan bapaknya, maka anak tersebut masih bisa berbakti. Yang kedua, berbakti kepada ayah dan ibu bisa dilakukan meskipun ayah dan ibu berbeda akidah dan keyakinan. Bayangkan agama ini. Meskipun ayah, ibu berbeda akidah, tapi kita kan alhamdulillah bapak dan ibu kita sama-sama akidah. Innad dina indallahil Islam. Meskipun ayah dan ibu ada seseorang yang diuji oleh Allah seperti sahabat-sahabat Rasul. Ada anaknya masuk Islam, mendapatkan hidayah. Tapi ibu dan bapaknya sampai datang kematiannya tidak mendapatkan hidayah. Ada. Sampai ada seorang sahabat yang saat ibunya meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, ternyata masih dalam keadaan di luar Islam, menangis. Ya. Kemudian ada ayat yang menceritakan tentang berbakti kepada ayah dan ibu meskipun ayah dan ibu berbeda akidah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Jika ayah dan ibumu memaksa kamu untuk menjadikan kamu menjadi orang yang musyrik, meskipun yang mengajak itu ibu dan bapakmu, tapi mengajak musyrik, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, fala tuti'huma, jangan ikuti. Meskipun yang mengajak itu adalah ibu dan bapakmu, apalagi yang mengajak orang lain, ibu dan bapak saja. Kalau mengajak musyrik, jangan ikuti. Tetapi wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Meskipun bapak dan ibumu berbeda akidah, wasahibahuma fid dunya ma'rufa, tapi kamu tetap harus berbuat baik kepada keduanya sebatas urusan-urusan dunia. Bayangkan bakti sampai begitu. Ibu dan bapaknya berbeda akidah, datang, berikan kebaikan. Pokoknya layani bagian-bagian dunia. Yang ketiga, ternyata bakti kepada ibu dan bapak kita itu bisa dikerjakan meskipun keduanya sudah meninggal dunia. Kalau sekarang alhamdulillah Bu Murni masih sehat dan sehat segar bugar, ya mudah-mudahan terus sehat dan segar bugar. Ya. Tapi artinya berbakti kepada ayah dan ibu masih bisa dikerjakan meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Jadi tidak ada kata terlambat untuk berbakti. Tidak ada kata terlambat. Kenapa kok agama kita itu mengajarkan kita untuk berbakti sepanjang hayat meskipun ayah dan ibu kita sudah meninggal dunia?
Karena kunci kesuksesan seorang anak bukan karena ilmunya. Kunci kesuksesan seorang anak itu bukan karena skill dan kemampuannya, bukan karena gelar dan pendidikannya, tapi kunci sukses seorang anak dan bahagianya, baktinya kepada ibu dan bapaknya. Ya, baktinya. Kita sudah lihat banyak contoh anak-anak yang bakti kepada ayah dan ibunya. Bukan hanya sukses, tapi mulia. Ada sukses tapi tidak mulia. Ini sukses, mulia, bahagia. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kamu kepingin anak-anak kamu nanti juga berbakti kepada kamu? Kepingin ya Rasulullah. Biru aba'akum, tabirrukum abna'ukum. Bakti kepada ibu dan bapakmu. Nanti gantian, anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Berkaitan dengan bakti kepada ayah dan ibu sudah meninggal dunia, apakah bisa? Ternyata di zaman Rasul pernah ada kisah. Ini yang dijadikan dalil berbakti kepada ayah dan ibu setelah keduanya meninggal dunia. Masih bisa. Kalau kita ingin bahagia, ingin sukses dan lebih sukses lagi, berbakti meskipun keduanya sudah meninggal dunia misalnya. Ada seorang sahabat mengatakan, Bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Isja'ahu rajulun. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasul, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasul, Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da wautihima. Ya Rasul, apakah aku seorang anak masih bisa berbakti kepada orang tuaku yang sudah meninggal dunia? Artinya ketika orang tua saja masih hidup berbakti, apakah sudah meninggal masih bisa berbakti? Apa jawab Rasul? Qala na'am. Meskipun ayahmu sudah meninggal dunia, kamu masih bisa berbakti kepadanya. Pernah dengar hadisnya? Pernah tahu hadisnya? Cara bakti kepada ayah dan ibu setelah meninggal dunia? Pernah dengar? Kenapa pada diam? Mau dikasih tahu atau enggak? Mumpung saya lagi diundang sama Haji Adi. Ini kalau sama tidak keluarga Pak Hairul enggak saya kasih tahu nih. Ini betul, mumpung saya lagi datang, saya kasih tahu nih. Saya nggak ngambil untung loh. Mohon maaf. Supaya nggak tegang aja. Ini gara-gara pandemi kita jadi tegang ya. Ini ya, mudah-mudahan sehat semua. Amin. Ya, dijauhkan oleh Allah. Amin. Ya, kalaupun nanti kita termasuk orang yang divaksin dan namanya divaksin, ya mudah-mudahan vaksinnya juga benar. Nggak membuat kita tambah sakit gitu kan. Ya. Tambah sehat mudah-mudahan ya. Amin ya Rabbal. Amin. Iya. Jadi sahabat ini bertanya kepada Rasul, setelah ayahku meninggal dunia, apakah aku masih bisa berbakti? Kenapa pemuda ini bertanya? Karena pemuda ini sering mendengar sabda Rasulullah tentang hebatnya berbakti kepada ayah dan ibu. Bukan hanya Rasulullah, tetapi kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quranul Karim, ternyata ada 3 ayat yang selalu digandengkan oleh Allah. Ayat yang pertama, yang diturunkan selalu bergandengan, kata Ibnu Abbas, Salasu ayatin nazalat makrunatan bisalasin. Ada 3 ayat, kalau kita membuka Al-Quran, ayat ini diturunkan bergandengan. Artinya, la yakbalullahu wahidatan bighairi qarinatiha. Karena ayat ini diturunkan bergandengan, artinya yang satu dikerjakan, yang satu tidak dikerjakan, maka yang dikerjakan itu tidak diterima. Ya. Ayat apa yang digandengkan? Ada 3. Yang pertama, Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah, taati juga Rasul. Jika ada orang yang benar-benar taat kepada Allah, tapi hidupnya tidak menjalankan sunnah Rasul, tidak menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, maka taatnya kepada Allah sia-sia. Sedikit-sedikit bicara insya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, tapi ternyata sunnah Rasul nggak dikerjakan. Ya, sunnah Rasul tidak dikerjakan. Sunnah Rasul apa sih? Kalau bertemu ucapkan salam,
Mau makan bismillah, setelah makan alhamdulillah, masuk kamar kecil kaki kiri, keluar kamar kecil kaki kanan, mau tidur baca doa. Betul, bangun tidur baca doa. Kalau tidak baca doa Pak Ustadz, cukup sebut nama Allah, zikir menyebut Allah. Ya, sunat-sunatullah. Anak dididik, diberikan nama yang baik, diberikan pendidikan yang baik, dikasih makan rezeki yang halal. Kalau sudah ketemu jodohnya dinikahkan, itu sunnah Nabi. Enak-enak sunnah Nabi. Jadi ternyata Islam itu nggak mengerikan. Doakan anak jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kan ada doanya tuh. Itu sunnah Nabi. Taat kepada Allah, tapi tidak menjalankan sunnah Nabi. Maka taatnya kepada Allah sia-sia. Karena ayatnya digandengkan. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Yang kedua. Aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat. Sekaligus bayar zakat. Mohon maaf, ayatnya kan berat. Dirikan sholat, tapi jangan lupa tunaikan zakat. Sholat dikerjakan. Qiyamul lail, alhamdulillah. Duha rajin. Kan ada yang kayak begitu tuh. Allahu Akbar. Saking rajinnya bertanda di jidatnya. Ada yang 3, ada yang 5 gitu kan. Enggak apa-apa, ada tandanya. Kalau saya setiap sekian tahun ini nggak bertanda-tanda, saya bingung gini. Ya, enggak apa-apa. Tetapi, mohon maaf. Meskipun dia mendirikan sholat wajib dan sunnah, ditambah dengan qiyamul lail, setiap malam ditutup dengan witir, setiap hari tidak lupa duha walaupun rokaatain, tetapi ternyata dia tidak bayar zakat, maka sholatnya tidak diterima. Karena ibadah yang paling berat apa? Ibadah dengan uang. Saya yang cari, ya kan? Itu paling berat loh. Ini harta saya. Ya. Betul apa enggak sih? Iya. Mudah-mudahan dapat barokah. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya. Buat apa rezeki atau gaji sebulan 10 juta tidak berkah? Lebih baik 50 juta berkah. Amin. Betul nggak? Betul nggak? Buat apa gaji 10 juta tidak berkah? Lebih baik 50 juta berkah. Mau nggak? Alhamdulillah. Mohon maaf Bu Murni ya. Mohon maaf ini, kok Ustadz 3 hari begini? Oh, kita tahu bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Kematian itu bukan hal yang harus kita takuti. Mohon maaf, orang yang beriman itu, Nabi mengatakan orang yang pandai di antara orang beriman itu siapa? Al-Qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan ketika dia hidup dia tahu dia bakal mati. Karena kematian itu bukan karena tua. Berapa banyak orang yang lebih tua dari kita segar bugar. Kematian juga bukan karena penyakit. Berapa banyak orang yang dirawat di rumah sakit. Bahkan dokter mengatakan, apa perlu selangnya kita cabut ini? Ada sampai begitu. Ternyata ibunya bilang, jangan Pak Dokter, biarkan. Berapa uang yang saya harus habiskan? Enggak apa-apa. Biarkan saja anak saya begini. Ternyata itu anak hidup, segar bugar. Bahkan ikut umroh 2 kali dengan saya. Ini betulan. Waktu itu umurnya masih 3 tahun. Ya. Dokter mungkin hitungannya uang. Kasihan. Berapa yang harus dikeluarkan. Tapi yang namanya orang tua sama anak, Allahu Akbar. Ada yang rela berpuasa supaya anaknya bisa makan. Mungkin Pak almarhum Pak Rob nggak begini ya. Tapi yang namanya orang tua, ada yang rela sampai begitu. Dia rela berpuasa supaya anaknya bisa tetap sekolah. Ada seorang ibu, mohon maaf, yang rela tidak makan obat walaupun sakit kepala. Kenapa? Takut anak yang berada di dalam janinnya itu kena gangguan karena dia makan obat sakit kepala. Ditahan rasa sakitnya. Saya nggak mau anak saya nanti lahir cacat. Saya tidak mau nanti anak saya ini lahir kekurangan sesuatu. Sampai akhirnya lebih baik dia sakit. Bahkan ada orang tua, saking sayang sama anaknya panas. Meskipun ucapan ini tidak boleh, ya Allah, kalau anak saya begini terus panas, lebih baik panasnya dipindahkan ke saya. Karena nggak tega ngelihat anaknya sakit. Makanya bakti kepada ibu ini jangan macam-macam. Ya, nggak bisa macam-macam ini bakti.
Jadi yang kedua ayatnya adalah dirikan sholat, tunaikan zakat. Yang ketiga, ini materi kita. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukur kepada Allah sekaligus berterima kasih kepada ayah dan ibumu. Jika ada orang yang pandai berterima kasih kepada Allah, kemudian dia tidak bersyukur dan berbakti kepada ibunya, maka sia-sia. Mohon maaf, ada hadis bunyinya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain yang berbuat baik, maka berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Kalau kepada orang lain saja kita harus berterima kasih. Telah nolong, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Betul. Bagaimana dengan ibu dan bapak kita? Oleh sebab itu, bakti kepada ayah dan ibu kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan menjadi urutan kedua dari 10 kebaikan yang wajib kita kerjakan. Jadi ada 10 kebaikan yang wajib kita kerjakan, dan bakti kepada ibu diurutkan kedua setelah kita taat dan beribadah serta menyembah Allah. Bisa dibuka dalam surah nanti An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ayat ini isinya tentang 10 perintah Allah yang wajib dikerjakan. Tadi saya lihat Pak Hadi udah buka Quran ya. Apa kira-kira artinya? Saya kepingin tahu. Supaya sama-sama dapat kebaikan. Saya bacakan artinya. 10 ini berapa perintah? 10. Diingat-ingat, nanti di akhir tausiah saya tanya. Yang bisa jawab dapat hadiah umroh cuma-cuma. Cuma sampai bandara. Coba silakan. Ayat 36. Surah An-Nisa. Dan sembahlah Allah, ya. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu hal. 1. Terus? Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya. Jadi setelah sembah Allah, apa perintahnya? Allah di urutan kedua. Kira-kira kita salah atau tidak dalam hidup ini? Yang ketiga? Karib kerabat. Karib kerabat. Terus? Anak yatim. Terus? Orang miskin. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat, tetangga jauh. Teman sejawat. Teman. Ibnu Sabil. Hamba sahaya yang kamu miliki. Hamba sahaya, pegawai. Karyawan-karyawan kita yang gajinya kecil. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah nggak suka dengan orang yang sombong. Artinya, ada orang yang salah berbuat baik. Betul kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh, bahkan kepada teman. Betapa banyak orang yang keliru. Dengan teman begitu dekat. Dengan teman mohon maaf. Kalau dia tidak WA kayaknya nggak akrab. Kalau dia tidak hubungi, dia tidak akrab. Tapi sama ibunya sendiri, seminggu kadang-kadang dia tidak hubungi. Ini beneran loh, ya Allah. Siapa yang harus dinomorsatukan? Seorang laki-laki sebelum menikah, ibunya. Seorang laki-laki sebelum menikah, siapa yang harus dinomorsatukan? Ibunya. Seorang laki-laki setelah menikah, siapa yang harus dinomorsatukan? Ibunya. Seorang wanita sebelum menikah, ibu dan bapaknya. Seorang wanita setelah menikah, suaminya. Jadi beda. Ya, mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ini keturunan Pak Haji Rauf, mudah-mudahan ya. Ya. Saya lihat anaknya sedikit-sedikit ya. Allah, anak saya 5 kebetulan. Ini yang keempat, sengaja saya bawa. Karena satu-satunya laki. Doakan mudah-mudahan jadi pelanjut dakwah saya. Karena belum ada yang jadi ustaz. Yang pertama di DPR MPR. Yang kedua kesehatan masyarakat. Yang ketiga dikit lagi sebentar jadi dokter. Yang keempat ini UNJ bahasa Arab.
Dari 5 yang 1 dokter. Istri saya bilang, kenapa nggak dari dulu anak kita 5-5-nya jadi dokter? Saya bilang tetangga kita anaknya 4, 4-4-nya dokter. Karena berbakti ibunya sakit, semuanya rebutan nyuntik semua. Overdosis akhirnya. Udah, jangan, harus ada yang pedagang, harus ada yang pedagang, betul? Jangan semuanya, kamu sekolah nanti kerja gampang dapat uang, salah. Yang dagang siapa? Betul, harus ada yang bisnis. Karena Rasulullah itu senang berdagang. Ada yang kerja, ada yang berdagang, kan harus gitu ya. Harus bagi-bagi, nanti semuanya mereka yang jadi pedagang. Kita akhirnya kalah. Harus ada yang dagang ini, harus ada yang kerja, macam-macam. Bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Makanya saya senang punya teman nih, Pak Haji Adi. Masya Allah. Ya, soleh, alhamdulillah. Istrinya solihah. Ini pengurus masjid ini, luar biasa, aktif di masjid ya. Mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Semuanya juga ya. Baik, ternyata dari 10 perintah Allah, bakti kepada ibu itu berada, bakti kepada ayah dan ibu berada di urutan kedua setelah perintah menyembah Allah. Sebelum kau berbuat baik kepada anak yatim, sebelum kau berbuat baik kepada orang miskin, kau kumpulkan anak yatim, kau berikan santunan, kau berikan kebaikan kepada tetanggamu, kau berikan kebaikan kepada sahabatmu, temanmu dan sebagainya, seakan-akan dia akan masuk surga bersamamu. Ternyata orang tua itu kau lupakan. Karena urutannya adalah kedua orang tua setelah berbakti. Begitu pentingnya berbakti kepada orang tua. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua. Sampai ada seorang sahabat. Nabi menyebutnya, kam min majhulin fid dunya, ma'rufun fis sama. Berapa banyak orang itu, bukan hanya dulu, sekarang, yang tidak ngetop di dunia. Followernya paling berapa? Abang berapa followernya? Ya, followernya nggak banyak, nggak ngetop. Kata Nabi, nanti juga akan ada orangnya nggak ngetop, nggak banyak followernya, nggak ngetop di dunia. Tapi di langit, malaikat Allah itu memohon ampun setiap hari untuk orang itu. Ya Allah, ampuni orang itu. Ya Allah, berkahi orang itu. Ya Allah, ganti hartanya orang itu. Siapa? Orang yang bakti kepada ayah dan ibunya. Iya. Memang nggak ngetop. Siapa yang mau lihat kita bakti? Nggak ada yang tahu lah. Lebih terkenal Risma mungkin ya. Gitu ya. Dia dikenal dan sebagainya. Tapi bakti kepada ibu itu lebih unggul dari yang lainnya. Begitu ngetopnya. Sampai-sampai seorang sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni lebih dimuliakan dibandingkan sahabat. Apa sebabnya Uwais Al-Qarni lebih dimuliakan dibandingkan sahabat? Dengan bukti bahwa sahabat-sahabat diminta untuk menunggu kedatangan Uwais Al-Qarni. Nanti, kata Rasul, kalau datang seorang pemuda dari Yaman, kau minta doanya, minta barokahnya. Bayangkan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Karena dalam kajian hadis ada 10 sahabat yang termasuk minal mubasysyirina bil jannah. Bayangkan, apakah mulut Rasulullah itu salah? Tidak. Nabi mengatakan ada 10 sahabat minal mubasysyirina bil jannah yang termasuk dijamin masuk surga. Siapa sahabat yang dijamin masuk surga? Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, ya, Utsman dan Ali. Tetapi kepada sahabat-sahabat ini yang sudah dijamin masuk surga, Nabi mengatakan, nanti kalau kamu ketemu dengan Uwais Al-Qarni, seorang pemuda dari Yaman, kau minta barokahnya. Sahabat yang mulia. Ternyata Uwais Al-Qarni ini bukan sahabat. Karena golongan yang paling baik itu kan sahabat. Kenapa golongan yang paling baik itu sahabat? Karena sahabat ini bertemu dengan Rasul, beriman kepada Rasul. Di bawah sahabat adalah tabi'in. Siapa tabi'in? Orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tetapi dia mengambil ilmu dari sahabat-sahabat. Siapa dia? Di antaranya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi. Tapi orang mengatakan, sayang kamu Uwais, kamu hidup bersama Nabi, Nabi masih hidup, tapi kamu tak pernah sekalipun bertatap muka dengan Rasulullah. Sayang kamu Uwais, kamu hidup di zaman Nabi, kamu tahu ada Nabi,
Kamu beriman dan percaya kepada Rasul, tapi kamu tidak pernah sekalipun berjumpa dengan Rasul. Kenapa Uwais Al-Qarni tidak pernah sekalipun berjumpa dengan Rasul? Karena dia merawat ibunya yang sakit. Ibunya yang saat itu diuji dengan penyakit. Ini yang membuat Uwais Al-Qarni nggak mau keluar rumah. Dia harus mandikan ibunya. Dia harus sisirkan rambut ibunya. Sampai-sampai dia tahan rasa rindu dengan Rasulullah. Karena dia memilih berbakti dan menyenangkan hati sang ibu. Karena dia tahu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Dia cucikan kaki ibunya. Dibersihkan jarinya sedikit demi sedikit. Kukunya digunting dan dibersihkan. Begitu Uwais Al-Qarni tidak berjumpa dengan Rasul karena lebih memilih melayani ibunya yang saat itu diuji dengan penyakit. Tapi sang ibu tahu keinginan anaknya. Begitulah ibu kita. Ibunya tahu. Nah, kalau kamu ingin berjumpa dengan Rasul, nggak apa-apa, tinggalkan ibumu, nak. Itulah ibu kita. Sering kita seperti itu. Ibu, sebelum aku bangun rumah, saya bilang gitu sama ibu saya. Saya mau pasang AC. Tapi saya nggak mau pasang AC sebelum ibu. Pasang AC lebih dulu. Tapi apa kata ibu kita? Biarlah saya dipanggil Beru. Ibu seperti ini, ibu lebih senang. Karena kalau rumah tidak berubah seperti ini posisinya, ibu sering mimpi berjumpa dengan ayahmu. Sederhana ibu kita maunya. Begitulah orang tua kita. Gak mau macem-macem. Sudah nak, pergilah kamu ke Madinah. Temui Rasulullah. Karena ibunya yang minta, baru dia mau. Kalau ibu yang perintahkan, itu hebatnya. Kalau ibu yang suruh, baru saya berangkat. Tapi kalau ibu tidak suruh, langkah saya menjadi langkah penuh maksiat dan dosa. Sekarang kalau ibu yang perintahkan, maka langkah demi langkah ini dicatat sebagai jihad fisabilillah. Berangkat dia, meskipun takut kalau ibunya kenapa-napa. Sampai di Madinah, Rasul sedang pergi dengan sahabat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siti Aisyah jawab, Rasul sedang pergi. Maka dia tidak tunggu kepulangan Rasul, karena takut ibunya kenapa-napa. Dia pulang lagi cepat-cepat. Rasul kembali. Siti Aisyah belum bicara panjang. Ya Rasulullah, kata Rasul, saya sudah tahu. Tadi seorang pemuda datang dari Yaman ke sini. Kemudian dia tidak tunggu saya. Karena dia cinta dan ingin bakti kepada sang ibu. Ini yang dikatakan Rasul. Kam min majahudin fil ardi, ma'rufun fis sama. Berapa banyak orang yang tidak ngetop di dunia. Tapi di langit, malaikat-malaikat itu selalu berdoa untuk orang yang bakti kepada ayah dan ibunya. Makanya pemuda ini, sahabat Nabi tanya, Rasul, orang tuaku sudah meninggal dunia. Apakah aku masih bisa berbakti? Rasul katakan, naam, masih bisa. Bagaimana caranya? Kata Rasul, lakukan 5 hal. Berapa? Nah, dicatat nih, paling tidak diingat. Nanti di akhir tausiah, saya tanya satu-satu. Yang bisa jawab boleh pulang lebih dulu. Nanti nggak pulang-pulang ya. Yang pertama apa? Kata Rasul, as-salatu alaihima. Kalau kita baca hadis, kita juga harus belajar bahasa Arab. As-salatu di sini, sholla itu bisa berarti bersolawat. Sholla bisa berarti sholat. Sholla bisa berarti doa. Mana sholla yang artinya doa? Iza sholla ahadukum falyahmidillah, falyabda bitahmidillahi. Iza sholla, kalau di sini kita artikan sholat dengan sholat, salah. Iza sholla ahadukum, apabila salah seorang kalian berdoa, falyabda, maka mulailah bitahmidillahi wassana'i, dengan hamdalah dan pujian-pujian kepada Allah. Jadi sholla bukan hanya sholat, sholla bukan hanya bersolawat, tapi sholla juga bisa berarti doa. Dan ulama-ulama ahlu hadis mengatakan hadis ini berarti kewajiban yang pertama apabila kita kerjakan, kita dapat pahala berbakti setelah ayah ibu meninggal dunia adalah as-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Hidup termasuk sudah meninggal dunia juga. Itu berarti berbakti. Jadi kalau sekarang nanti kita berdoa, Ibu Murni, anak-anak mengaminkan, berarti anak-anak ini sedang berbakti kepada Pak Rauf. Nanti kalau setelah sholat, atau tiba-tiba Anda acara ulang tahun,
Jangan hanya yang ulang tahun diingat, tapi ingat orang tua kita, yuk kita doakan yuk yang sudah meninggal dunia, ibu yang masih hidup. Berarti di situ Anda yang berulang tahun, misalnya, terlepas dari bid'ah dan tidak bid'ah, menyerayakan ulang tahun. Tapi kalau acara baik kan boleh. Boleh atau tidak? Ya boleh-boleh saja. Jangan sedikit-sedikit bid'ah masuk neraka. Emang kamu panitia hari kiamat? Nah gitu kan ya. Gak juga dong, lihat dulu acaranya apa. Kecuali macam-macam yang lain, di situ ada haram gitu ya. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Anda bisa berbakti kepada ayah ibu Anda. Kalau masih hidup ada caranya, seperti sekarang senangi hati, orang tua kita yang masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, wal istighfaru lahuma. Bisa dengan cara beristighfar. Mohon ampun lahuma untuk keduanya. Kita kenal istighfar yang kita baca. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Atau paling tidak baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu paling tidak. Bahkan sampai ada seorang ulama yang berani mengatakan salah satu penyebab doa Anda tidak dikabulkan karena Anda lupa mendoakan ibu dan bapak Anda. Anda baca doa yang lain, panjang doa itu, tapi Rabbighfirli wali walidayya Anda nggak pernah baca. Orang yang paling berjasa Anda doanya. Kalau bahasa Arab itu mungkin doanya banyak ya. Dunia, pangkat, jabatan, anak, kesehatan. Orang tua nggak didoakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa ibu dan bapakku. Sayangi keduanya sebagaimana mereka dahulu menyayangi aku. Sampai lagi makan berhenti. Kenapa? Karena anaknya pipis. Makannya dihentikan karena ingin ngelihat dan ngurus anak yang pipis. Dulu bapak saya, kalau saya masih tidur itu belum cuci kaki. Karena tempat rumah saya itu besar, madrasah. Banyak orang mengaji, saya lari-lari. Dia angkat, dicuci. Allahu Akbar. Begitulah orang tua kita. Pasti semua akan begitu, Bu Murni. Pasti akan begitu. Dia pikirkan bagaimana nasib anak-anaknya nanti. Bagaimana nanti ke depan anak-anaknya. Ya. Itulah orang tua kita. Belum lahir saja sudah disiapkan nama. Karena di dalam nama itu ada doa dan keinginan. Betul. Ya. Siapkan kepingin punya anak ini. Supaya apa? Karena di balik nama itu ada doa. Yang ketiga. Wa infazu ahdihima. Kalau kita ingin berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, kata Rasul dengan cara yang ketiga. Melaksanakan janji-janjinya yang belum terlaksana. Kira-kira adakah janji orang tua kita, keinginan orang tua kita yang belum terwujud? Laksanakan, jangan takut. Banyak keinginan orang tua itu yang kadang-kadang gak masuk akal. Kenapa? Karena dia melihat bukan dengan mata, tapi dengan ainul basirah. Saya punya jamaah, Pak. Penyakit jantung. Kemudian dia punya uang. Kata ibunya gini, itulah orang tua pikirannya udah beda dengan kita. Dunianya udah lebih kecil dibandingkan akhiratnya ya. Dia bilang sama anaknya, nak, uang ini lebih baik ibu gunakan untuk berangkat haji. Anaknya karena berpendidikan, ya lebih pintar dari ibu anggapannya. Nggak bu, ibu nggak wajib haji. Lebih baik uang ini untuk operasi jantung. Lain, pikirannya sudah lain. Yang satu pendidikan, matematis hitungannya. Yang satu beda. Kata ibunya, nah ibu cuma begini aja. Ibu nggak pintar seperti kamu. Ibu kepingin haji dengan uang ini. Kalaupun nanti ibu haji meninggal, ibu beruntung. Karena ibu meninggal sudah haji. Kalaupun uang ini digunakan untuk berobat jantung, ibu sehat. Uang ini untuk berobat. Terus setelah sehat juga ibu akan meninggal dunia juga. Tapi ibu belum haji. Pokoknya ibu kepingin uang ini udah yang cukup untuk haji, haji saja. Anaknya tetap bilang apa? Ah, ibu ini gak ngerti dikasih tahu. Itulah anak. Kalau sudah punya gelar dan sebagainya. Akhirnya ibunya berangkat. Anaknya tetap bilang, waduh nanti kenapa-napa tanggung jawabnya. Ternyata ketika haji sehat. Selesai haji, sakit. Jatuh dia tidak sadarkan diri. Itu jemaah saya. Karena sedang haji, dibawalah ke rumah sakit, diobati gratis sama pemerintah Saudi. Karena kan haji. Sampai akhirnya dia harus operasi jantung di sana. Seminggu, 2 minggu,
sehat, keluar. Sampai akhirnya pulang. Haji juga, operasi jantung juga. Hati-hati, banyak keinginan orang tua yang kita anggap salah menurut kita, tapi ternyata dia lebih pintar dibandingkan kita. Kenapa? Karena dia bicara bukan dengan hawa nafsu, tapi dia bicara dengan hati. Sering sekali kita ini ngaku lebih pintar. Sering sekali. Ini kenapa jadi bengong begini? Apa merasa gitu ya? Enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Yang keempat. Apa yang harus kita lakukan? Wasilatur rahim allati la tusallu illa bihima. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai sebuah keluarga karena ada ibu dan bapak, mohon maaf, itu seperti sebuah rak piring. Enggak, siapapun, keluarga siapapun seperti rak piring, ada ibu dan bapaknya. Piring itu dimasukkan ke raknya, kemudian prak, pasti bunyi, ada gesekan dan sebagainya. Enggak apa-apa sedikit. Kita berasal dari rahim yang sama, tapi jangan sampai ketika rak piring itu sudah hilang pondasinya, piringnya berantakan. Artinya, orang yang berbakti kepada ayah dan ibu adalah orang yang tetap menjaga silaturahim, kasih sayang kepada sesamanya. Lebih kuat lagi. Kan banyak sering orang bilang gitu, saya udah nggak kesana lah, di sana udah nggak ada ibu saya. Iya, betul. Kenapa sih nggak pernah kesini lagi? Ngapain kesana lagi? Itu cuma ada adik saya aja. Ibu saya udah nggak ada. Kalau sepun kesana mau ngapain saya? Hilang silaturahim. Orang yang berbakti tidak begitu. Membangun silaturahim, kasih sayang. Meskipun ibu dan bapaknya sudah meninggal dunia. Nah, yang kelima, wa ikramu sodikihima. Orang yang berbakti kepada ayah dan ibunya setelah ibu dan bapaknya meninggal dunia adalah orang yang masih mau memuliakan teman-teman bapaknya yang sudah meninggal dunia. Jadi, kalau ada nanti acara dan sebagainya, jangan lupakan, di samping ibu, siapa? Kawan bapak kita yang masih hidup. Dialah orang yang harus kita muliakan juga. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Dr. Anis Subromanesi, MA, Bali, Masalah, udah soleh, gelarnya banyak juga. Alhamdulillah, ya, orang tua yang sekolah kan. Iya. Tadi sebenarnya kayaknya pada lima, pada mikir jadi Ya. apa ya waktu itu Bapak yang belum pernah. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Iya. Memang ini yang pertama cuma besar, kecil, besar, senang, susah, duka pasti terjadi karena semua izin Allah. Iya. Iya. Jadi memang tanda-tandanya kita itu kalau memang meninggal itu ya seingat saya itu harus ikhlas. Iya. Pasti itu semua Masya Allah. semua ini pasti akan meninggal. Iya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un. Ini insya Allah juga ya di tempat rumah kakak Ustaz. Kakak yang nomor satu punya dan suaminya Pak Irawan. Irawan ya. Dan rumahnya menjadi teman-teman berbaya. Amin ya Allah. Amin amin. Orang berkumpul, baca zikir, ya, pengajian. Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya, oke. Itu mungkin kajian hari ini. Teman-teman, om-om, tante-tante, saudara, baik yang ada di sini maupun yang live di rumah. Bentar, saya balikin dulu. Ya. Ini gini. Ada kakak, Tuh. kakak, Ini kayak begini. bapak. Tuh, kalau buat jadi begini. Ada ini. Buat di rumah kan bagus tuh. Ada Elizon. Ada Elizon. Nah, ada Adam. Nah, ini ada kakak dari almarhum bapak saya di Payakumbuh. Masya Allah. Baik kumbu ya. Ada saudara-saudara ada undangan. Ya insya Allah kita yang menghadiri kajian ini baik langsung maupun tidak langsung selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan keluarga yang sakinah mawaddah
Amin. Ya, semoga kita berkumpul kembali di surga Allah. Amin. Ustaz, terima kasih banyak atas kajiannya hari ini. Cuman kayaknya kalau ditutup, kayaknya tutupnya dengan doa, Ustaz. Iya. Nah, jadi balik lagi ke Ustaz lagi. Mohon izin Ustaz doanya, dan itu ada beberapa nama saya titipkan karena ada yang juga baru meninggal dari saudara kami. Akmal ya? Iya. Akmal. Akmal. Akmal siapa? Bakal. Akmal bin Rauf juga sih. Dasima Rauf. Ini Muhammad Raisa ya? Muhammad Raisa bin Aditya Dedi Suhar. Dedi Sukarsana bin Jumaidi. Ya, Rumaidi. Hah? Rumaidi. Rumaidi, bukan J, Ustaz. Rumaidi bin Rumaidi. Ya. Silakan Ustaz. Kita bacakan doa ya buat yang hidup dan yang sudah meninggal dunia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ma'bud. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim bibarakatil Qur'anil azim wa bihurmika habibika wa rasulikal karim wa'fu anna ya karim wa'fu anhum ya rahim waghfir lana dhunubana waghfir lahum dhunubahum bifadlika wa judika wa karamik ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin ya mujib ya mujib ya mujibas sa'ilin taqabbal du'aana ya Allah taqabbal du'aana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal alamin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum Allahumma in kanu muhsinin fazid fi ihsanihim wa in kanu musi'at fatajawaz anhum walakkihim birahmatikal amna min azabik hatta tab'athahum aminin ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin summa ila ruhi almarhum Khairul Rauf bin Rauf ila ruhi Dedi Suharsana bin Rumaidi ila ruhi Muhammad Raisa bin Adif ila ruhi Akmal Bahar bin ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina ila arwahil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa ala zawjatihi ummahatil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.